Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, interaksi obat, yang beranggotakan 8 orang. Ialah Abdullah Alfi, Almadinah Tunisa, Chandra Nugraha, Elisa Wulandari, Ertina Izma, Hesti Leatul Qodri, Muhammad Ilyas, Safira Tiara Lestari, dan kami akan menjelaskan tentang interaksi obat analgesik, antiinflamasi, non-steroid atau AINS. Berikut ialah definisi dari analgetik. Analgetik atau analgesik ialah obat yang digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan rasa sakit atau obat-obat penghilang rasa nyeri tanpa menghilangkan kesadaran, sehingga akan memberikan rasa nyaman pada pasien yang meminumnya. Nyeri merupakan suatu keadaan sensorik dan motorik yang tidak menyenangkan, berhubungan dengan adanya potensi kerusakan jaringan atau kondisi yang menggambarkan kerusakan tersebut. Gejala nyeri dapat digambarkan sebagai rasa benda tajam yang menusuk, pusing, panas seperti rasa terbakar, menyengat, pedih, nyeri yang merambat, dan nyeri yang hilang timbul di berbagai tempat. Jenis-jenis nyeri beserta terapinya. Yang pertama ialah nyeri ringan, seperti sakit gigi, sakit kepala, sakit otot karena infeksi virus, nyeri head, dan kesleo. Pada nyeri ringan ini dapat digunakan analgetik perifer seperti paracetamol, acetosal, dan glafenin. Yang kedua ialah nyeri yang disertai dengan pembengkakan, seperti jatuh, tendangan, atau tumpukan. Nah, pada nyeri ini digunakan analgetik radang, seperti aminofenazon dan NSAID, yaitu obat ibuprofen, asam efenamat, dan lainnya. Yang ketiga ialah nyeri hebat. Contohnya seperti nyeri organ dalam, lambung, usus, batu ginjal, batu empedu, dan lainnya. Pada nyeri ini dapat digunakan analgetik sentral berupa morfin, atropin, buscopan, dan ascafan. Nah, yang keempat, nyeri hebat menahun. Contohnya seperti kanker, rematik, dan neuralgia berat. Pada nyeri ini digunakan analgetik berupa fentanyl, dextromoromida, dan benzitramida. Antiinflamasi non-steroid atau disingkat AINS ialah suatu kelompok obat yang berfungsi sebagai antiinflamasi, analgesik, dan antipiretik. NSAID atau non-steroidal anti-inflammatory drugs merupakan obat yang heterogen. Bahkan beberapa obat sangat berbeda secara kimiawi. Walaupun demikian, obat-obat ini ternyata memiliki banyak persamaan dalam efek terapi maupun efek samping. Obat golongan NSAID dinyatakan sebagai obat antiinflamasi non-steroid karena ada obat golongan steroid yang juga berfungsi sebagai antiinflamasi. Obat golongan steroid bekerja di sistem yang lebih tinggi dibanding NSAID, yaitu menghambat konversi fosfolipid menjadi asam arachidonat melalui penghambatan terhadap enzim fosfolipase. Contoh obatnya seperti aspirin, paracetamol, ibuprofen, ketoprofen, dan lainnya. Nah, ini merupakan mekanisme kerja dari AINS. Mekanisme kerja AINS berhubungan dengan sistem biosintesis prostaglandin atau PG. Nah, ini skema biosintesis prostaglandin. Obat golongan steroid bekerja di sistem yang lebih tinggi dibanding NSAID. Nah, tadi itu menghambat konversi dari fosfolipid menjadi asam arachidonat melalui penghambatan terhadap enzim fosfolipase. Nah, kemudian target primer dari penghambatan ini ialah prostasiklin. Secara keseluruhan, NSAID menghambat produksi sikloksigenase sehingga menurunkan konsentrasi prostasiklin dan tromboksan. Nah, pendarahan yang terjadi timbul karena prostasiklin merelaksasi pembuluh darah dan menghambat agregasi trombosit dengan menghambat prostasiklin.
maka peredaran endometrium dapat diatasi. Dengan dasar itu, penghambat sintesis prostaglandin atau obat AINS telah dipakai untuk pengobatan PUD. Selanjutnya, tempat obat AINS bekerja. Golongan obat ini menghambat enzim sikloginase sehingga konversi asam arkidonat menjadi PGG2 terganggu. Setiap obat menghambat siklooksigenase dengan kekuatan dan selektif yang berbeda. Enzim siklooksigenase terdapat dalam 2 isoform, disebut COX-1 dan COX-2. Kedua isoform tersebut dikode oleh gen yang berbeda dan ekspresinya fungsi dalam kondisi normal di berbagai jaringan khususnya ginjal, cerna, dan trombosit. Di mukosa lambung, aktivitas COX-1 menghasilkan prostasiklin yang bersifat sitoprotektif. Siklooksigenase 2 semula diduga induksi berbagai stimulus inflamator, termasuk sitokin, endotoksin, dan faktor pertumbuhan. COX-2 mempunyai fungsi fisiologis di ginjal, jaringan vaskuler, dan pada proses perbaikan jaringan. Golongan obat AINS. Yang pertama ialah golongan asam propionat seperti ibuprofen, naproxen, penoprofen, ketoprofen, dan yang kedua ialah golongan asam asetat seperti indometasin, sudak, dan diklofenak. Yang ketiga ialah golongan derivat asam enolik atau oksikam seperti piroxicam, meloxicam, tenoxicam, dan lainnya. Kemudian yang keempat ialah golongan asam fenamik seperti asam fenamat, asam meklofenamik, asam flufenamik, dan tolfenamik. Yang kelima ialah golongan COX-2 inhibitor atau COXIP seperti serosokib, peresokib, dan lumirasokib atau etiricokib gitu. Kemudian golongan asam asetat. Di sini ada asetosal, dia berinteraksi dengan heparin dan antikoagulan oral. Mekanismenya ya dengan meningkatkan resiko perdarahan dan memperpanjang waktu pembekuan darah. Itu farmakokinetiknya. Level signifikasinya ialah moderat. Sarannya dari memerlukan penyesuaian dosis aspirin harus diminum setidaknya 2 jam sebelum meminum obat NSAID. Asetosal kemudian. Dia asetosal berinteraksi dengan obat methotrexate. Mekanismenya, asetosal menurunkan laju ekskresi methotrexate sehingga meningkatkan kadar plasma dan toksisitasnya secara farmakodinamik. Level signifikasinya ialah mayor. Sarannya diminum di hari yang berbeda atau methotrexate harus diminum sekali sehari. Asetosal. Nama obat asetosal, dia berinteraksi dengan antasida. Mekanismenya ialah mengurangi laju absorpsi asetosal secara farmakodinamik. Level signifikasinya dia moderat. Sarannya harus dipertimbangkan untuk mengganti obat lambung atau obat sakit mahnya tersebut. Kemudian ada lagi asetosal dengan penisilin. Mekanismenya, asetosal meningkatkan waktu paropenisilin karena berkompetisi dengan penisilin pada transport aktif di tubulus renal. Level signifikasinya ialah minor. Sarannya penyesuaian obat-obatan yang dibutuhkan harus disesuaikan. Nah, kemudian asetosal dengan vancomycin. Mekanismenya dia meningkatkan resiko ototoksisitas. Level signifikasinya ialah minor. Sarannya harus disesuaikan obat-obat dengan yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi asetosal dengan kortikosteroid. Mekanismenya dia meningkatkan laju ekskresi dari asetosal sehingga menurunkan kadar plasma darah secara farmakodinamik. Level signifikasinya ialah moderat dan perlu disesuaikan dosis atau dipantau oleh dokter saat menggunakan obat tersebut. Asetosal dengan sulfonilurea atau mistolbutamid. Mekanismenya dalam dosis besar, si asetosal meningkatkan efek sulfonilurea.
Level signifikasinya ialah moderat. Sarannya, perlu penyesuaian dosis atau lebih sering memonitor gula darah agar dapat menggunakannya. Kemudian, indometasi dengan aminoglikosida. Levelnya moderat, dia mekanismenya bisa meningkatkan risiko toksisitas aminoglikosida karena meningkatkan kadar plasma. Sebaiknya obat ini jangan digunakan untuk pengobatan jangka panjang. Nah, kemudian ada lagi indometasi dengan depresan sumsum tulang belakang. Kedua obat ini jika diminum bersamaan dapat meningkatkan efek leukopenia dan trombositopenia dari senyawa tersebut. Level signifikasinya ialah minor. Sarannya, obat-obatan harus menyesuaikan dengan kebutuhan, diminum sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian ada lagi indometasi dengan zidofudin. Mekanismenya, jika digunakan bersama, maka akan meningkatkan efek samping keduanya. Level signifikasinya ialah moderat. Sarannya, interaksi tidak sepenuhnya dipahami dan bukti terbatas sehingga perlu konsultasi dengan dokter. Jadi, sebelum minum obat-obat tersebut, sebaiknya dikonsultasikan terlebih dahulu pada dokter. Kemudian ada lagi indometasi dengan diflunisal. Mekanismenya, dia meningkatkan kadar plasma dan toksisitas indometasin. Level signifikasinya ialah major atau mayor. Sarannya, level signifikasinya ialah mayor. Kemudian ada lagi diclofenac bertemu dengan obat simetidin. Mekanismenya ialah terjadi peningkatan kadar plasma diclofenac. Simetidin atau suatu agonis reseptor histamin 2 juga berikatan dengan sitrokom P450 dan mengurangi aktivitas enzim oksidase hepatik. Level signifikasinya ialah minor. Sebaiknya minum obat sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian ada lagi golongan dari asam propionat. Interaksi diflunisal. Misalnya seperti obat diflunisal dengan antasida berinteraksi dengan obat antasida. Mekanismenya ialah menurunkan kadar plasma diflunisal. Level signifikasinya ialah minor. Sebaiknya harus meminum obat dengan kebutuhan yang dibutuhkan. Kemudian ada lagi diflunisa dengan acetaminophen. Jika digunakan bersamaan, dalam jangka panjang dapat meningkatkan risiko kerusakan ginjal. Levelnya ialah minor. Sebaiknya harus disesuaikan juga untuk penggunaan obat-obat tersebut. Kemudian ada lagi diflunisa dengan beta blocker. Dia dapat mengurangi efek antihipertensi dari si beta blocker dan antihipertensi lain. Levelnya ialah minor. Kemudian ada lagi interaksi antara obat diflunisa dengan cefamandol, cefoperazone, asam valproat. Kemudian ada lagi diflunisa dengan kolsiklin atau glukokortikoid, suplemen kalium dan alkohol. Kemudian ada lagi diflunisa dengan siklosporin dan ada lagi diflunisa dengan digoxin, methotrexate, phenytoin, insulin, antidiabetika oral atau diuretik loop. Nah, kalau misalkan diflunisa dengan golongan digoxin dan sejenisnya, dia dapat meningkatkan kadar plasma obat-obat tersebut sehingga meningkatkan toksisitas atau racun. Level signifikasinya ialah moderat dan harus disesuaikan dengan kebutuhan pemakaiannya jika diminum pada saat yang bersamaan. Kemudian ada lagi ibuprofen dengan acetaminophen, ibuprofen dengan antihipertensi, dan ibuprofen dengan alkohol dan AINES lain. Nah, ibuprofen dengan alkohol dan AINES lain
Dia jika diminum bersamaan, dia dapat meningkatkan resiko perdarahan dan efek samping saluran cerna. Level signifikasinya ialah moderat. Jadi sebelum minum obat tersebut, sebaiknya ditanyakan terlebih dahulu kepada dokter. Selanjutnya masih ada ibuprofen dengan kortikosteroid, ibuprofen dengan diuretik, ibuprofen dengan siklosporin, dan ibuprofen dengan probenecid. Baik, lanjut. Golongan dari asam fenamik atau asam mefenamat acid ya. Asam mefenamat dan meklofenamat ialah derivat asam mefenamat. Efek antiinflamasi dihasilkan karena kemampuan keduanya mengalami metabolisme fase 1 dan 2. Metabolit konjugat diekskresikan lewat urin dan metabolit tak terkonjugasi diekskretasikan lewat feses. Efek antiinflamasi tidak terlalu kuat dibanding dengan AINES lain. Interaksi obat sama dengan AINES lain. Efek samping saluran cerna lebih parah dan sering dibanding AINES lain, sehingga golongan ini jarang digunakan secara luas. Nah, berikut interaksi antara obat acetaminophen dengan propanolol. Jika diminum bersamaan, dia dapat meningkatkan aktivitas acetaminophen. Levelnya sudah moderat, jadi sebaiknya jangan diminum secara bersamaan. Kemudian ada lagi acetaminophen dengan probenecid. Jika diminum bersamaan, dia dapat meningkatkan efek dari acetaminophen tersebut. Sama, levelnya minor, sebaiknya harus disesuaikan dengan obat-obatan yang dibutuhkan. Kemudian lagi acetaminophen dengan zidofudin. Dia dapat menurunkan efek dari si zidofudin tersebut. Levelnya minor dan harus disesuaikan juga untuk minum obat tersebut. Golongan COX-2 inhibitor atau selekosib, betul. Selekosib ialah derivat pirazol yang selektif menghambat COX-2. Selekosib diabsorpsi dengan baik dan sangat terikat protein. Karena tidak menghambat COX-1, efek samping saluran cerna sangat minimal dibanding AINES lain. Jadi golongan COX-2 atau COXIP ini dia jauh lebih aman dibanding AINES yang lainnya. Nah, berikut interaksi obat golongan COXIP tersebut. Seperti selekosib berinteraksi dengan asetosal, dapat meningkatkan resiko komplikasi dan pendarahan saluran cerna. Levelnya moderat, jadi sebaiknya disesuaikan dosis atau sering ditanya atau dan dipantau oleh dokter dalam pemakaiannya. Kemudian ada lagi selekosib dengan litium, dapat meningkatkan kadar plasma litium. Selekosib dengan fluconazole dapat meningkatkan kadar plasma selekosib. Terus ada lagi selekosib dengan furosemid atau diuretik tiazid. Dia dapat menurunkan efek diuretiknya sehingga meningkatkan resiko dari gagal ginjal. Levelnya moderat sehingga perlu penyesuaian dosis jika menerima obat dengan kombinasi obat ini harus sering meminum banyak air. Tekanan darah dan fungsi ginjal juga perlu dimonitor. Tuh. Ada lagi dengan rofecoxib berinteraksi dengan methotrexate dan revocoxib berinteraksi dengan rifampicin. Berinteraksi dengan rifampicin, dia dapat menurunkan kadar plasma rofecoxib tersebut menjadi tidak efektif. Tingkat levelnya ialah moderat. Sebaiknya jangan minum obat revoxib dengan obat lain. Jadi meminumnya dengan tersendiri. Gitu. Golongan derivat asam enolik atau oksikam, meloksikam, dan piroksikam. Golongan meloksikam atau golongan enolokarboksamida
Suatu derivat oksikam penghambat COX-1 dan 2, tapi lebih selektif terhadap COX-2. Absorpsinya lambat, sedang waktu parornya lama atau panjang. Efek samping dari interaksi obat ini sama dengan AINES lain. Diketahui meloxicam dapat menurunkan efek diuretik dari furosemid. Piroxicam menghambat COX-1 dan 2 secara tidak selektif pada konsentrasi tinggi maupun menghambat migrasi leukosit atau PMN, polimorfonuklear. Piroxicam diabsorpsi dengan cepat dan karena mengalami sirkulasi enteropatik maka waktu parornya sangat panjang sehingga bisa diberikan 1 kali sehari. Efek samping dari interaksi obat sama dengan AINES lain. Sampingnya. Nah, interaksinya contoh dari interaksi meloxicam dengan obat antikoagulan seperti warfarin, heparin, antiplatelet dan lainnya. Ada di sini ya di PPT-nya. Mekanismenya dia dapat resiko pendarahan. Levelnya ialah mayor, sebaiknya harus disesuaikan dosis berdasarkan waktu percobaan atau rasio normal internasionalnya. Kemudian lagi meloxicam dengan aspirin, dia dapat meningkatkan efek samping obat termasuk sakit perut. Levelnya ialah moderat dan harus disesuaikan dosisnya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.